sudah disekolahin, dibiayain, pas gede malah jadi zombie. Seperti film yang satu ini yang berjudul My Daughter is a Zombie. Sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak tapi masih ganteng yang diam-diam memelihara sesosok zombie di rumahnya tanpa diketahui siapapun. Dan ternyata, zombie itu adalah anak perempuannya sendiri. Sebelum berubah menjadi zombie, Jung Wei dan anaknya yang bernama Zoya adalah ayah dan anak yang kompak dan suka bercanda. Mereka sering menari bersama karena Zoya sangat suka dance K-pop. Suatu hari, mereka merayakan ulang tahun Zoya. Di hari ulang tahunnya itu, Jung Wei memberinya headphone yang paling diinginkan Zoya. Tak lupa mereka menghubungi neneknya di kampung via jalur video call untuk meminta hadiah. Namun neneknya malah memberikan simbol jempol kejepit saja. Di tengah perayaan tersebut, tiba-tiba mereka melihat tetangganya yang merupakan pasangan suami istri tengah bertengkar. Jung Wei dan Zoya memperhatikan mereka dengan penasaran. Namun tak disangka, istrinya itu tiba-tiba menggigit leher suaminya. Hal itu langsung membuat mereka ketakutan saat tetangga itu melihat ke arah mereka. Ditambah lagi, ia berjalan mendatangi dan mengagetkan dengan membenturkan kepalanya ke jendela rumah. Dalam kepanikan ini, Jung Wei langsung menggandeng putrinya untuk melarikan diri. Namun saat sampai di gerbang komplek, mereka menemukan seluruh tetangganya yang sudah menjadi zombie. Demi membawa putrinya keluar dari kepungan zombie, Jung Wei mendapat ide cemerlang. Mereka berpura-pura menjadi zombie bersama dan mencoba lolos dari bahaya. Awalnya Zoya ragu karena merasa tidak bisa berakting. Namun saat zombie di sekitar hampir menyerang, Zoya refleks langsung berakting dengan menggeram dan bertingkah seperti zombie. Jung Wei pun juga langsung mengikuti. Namun tak lama kemudian, para zombie itu menyadari keanehan mereka dan langsung menyerang. Saat melarikan diri, Zoya terjatuh dan seorang nenek zombie membuka mulutnya hendak menggigit Zoya. Jung Wei pun lalu melindungi putrinya dengan mengulurkan tangannya. Ternyata, nenek itu mengenakan gigi palsu sehingga mereka bisa lolos dari sana. Selanjutnya, Jung Wei menyuruh Zoya untuk bersembunyi sementara ia mengambil mobil. Dengan penuh keberanian, Jung Wei berhasil membawa mobil dan menjemput putrinya. Namun di dalam mobil, Jung Wei yang berbahagia karena berhasil lolos, tiba-tiba harus menghentikan senyumannya karena mendapati lengan putrinya yang terigit oleh zombie. Zoya pun menjelaskan bahwa itu terjadi saat ia bersembunyi dan digigit oleh seekor bocil yang sudah menjadi zombie. Jung Wei berusaha menenangkan putrinya dengan mengatakan luka kecil itu tidak akan menjadi masalah. Namun tak lama kemudian, pembuluh darah di tangan Zoya mulai menonjol dan tubuhnya menunjukkan perubahan aneh. Saat membuka mata lagi, Zoya telah berubah menjadi zombie dan tak bisa mengendalikan dirinya dengan menyerang ayahnya. Singkat cerita, sang nenek yang melihat mobil Jung Wei langsung bertanya di mana cucunya. Namun Jung Wei mengatakan kalau Zoya sedang sakit. Nenek pun langsung khawatir dan buru-buru menemuinya meski dihalangi Jung Wei. Mengetahui cucunya menjadi zombie, sang nenek menangis sesegukan. Saat itu Jung Wei melihat berita di TV bahwa orang-orang yang menjadi zombie ternyata terinfeksi virus baru yang sedang menyebar di Seoul, dan pemerintah telah membentuk pasukan khusus untuk menahan penyebaran infeksi. Keesokan harinya, Jung Wei membawa putrinya ke rumah sakit untuk mencari pengobatan. Namun di rumah sakit juga ada beberapa pasien yang terinfeksi. Pasukan khusus di sana langsung menembaki zombie tanpa memberi kesempatan mereka untuk diobati. Melihat itu, Jung Wei langsung buru-buru meninggalkan rumah sakit. Sementara ibunya tengah menelepon temannya dan berbicara tentang kabar cucunya.
Jungwei lalu datang dan mengingatkan ibunya agar jangan memberitahu siapapun tentang infeksi Zoya. Saat itu, berita di TV dari pemerintah meminta warga untuk segera melapor jika menemukan kasus infeksi. Setelah melihat berita itu, Jungwei mulai menggali lubang di halaman rumah. Dia berpikir lebih baik ia sendiri yang mengakhiri hidup Zoya daripada melihat Zoya harus ditembak pasukan pemerintahan. Namun saat mengangkat sekop di depan putrinya, kenangan indah mereka berdua terlintas di benaknya dan ia merasa tak sanggup. Dalam kepanikan ini, Jungwei dan ibunya saling berdebat. Dan tak disangka, Zoya berhasil melepaskan tali yang mengikatnya dan melarikan diri. Jungwei dan ibunya pun panik dan mencarinya ke seluruh penjuru desa. Tapi sayangnya, Zoya tidak ada dimanapun. Sampai Jungwei teringat ketika Zoya masih kecil, ia sering bermain di gudang tua. Akhirnya mereka pun mendatangi gudang itu. Zoya, 나 알았어, 엄마. Jungwei menyadari mungkin ingatan putrinya belum sepenuhnya hilang. Untuk memastikan, Jungwei memutar lagu di depan Zoya, lagu yang Zoya latih setiap hari untuk lomba menari. Benar saja, mendengar lagu itu Zoya perlahan menari mengikuti irama. Jungwei semakin yakin Zoya masih bisa diselamatkan. Malam harinya, Jungwei menunjukkan sebuah video pada ibunya. Dalam video itu dijelaskan jika zombie masih punya ingatan, lama-kelamaan virus itu akan melemah oleh ingatan tersebut, yang berarti Zoya masih bisa diselamatkan. Tapi sang nenek ingin membuktikan sendiri. Sambil mengaguk nasi telur kesukaan Zoya, nenek bilang kalau Zoya memakan nasi ini, maka dia adalah cucunya. Tapi kalau tidak, berarti dia tetaplah zombie yang tidak bisa diselamatkan. Zoya menolak suapan itu, dan nenek pun menyerah dan menganggap Zoya memang sudah jadi zombie. Tapi tanpa mereka sadari, Zoya justru memilih memakan usus babi dengan lahap. Tiba-tiba sahabat kecil Jungwei yang bernama Dongpei datang karena ingin tahu keadaan Jungwei. Ia melihat berita bahwa di Seoul semua orang menjadi zombie. Ia pun senang melihat sahabatnya ternyata sehat. Lalu ia bertanya di mana Zoya. Dan tanpa sengaja ia melihat kalau Zoya kini telah menjadi zombie. Dongpei langsung berpamitan pulang dan diam-diam ia ingin melapor ke pemerintahan. Namun Jungwei datang mencegahnya dan memohon agar Dongpei membantu menyembunyikan rahasia ini. Sang nenek pun bilang kalau Zoya sama seperti dirinya waktu masih muda yang doyan makan usus babi. Dongpei yang bersahabat dekat dengan Jungwei akhirnya setuju untuk membantu. Keesokan harinya, Jungwei menemui Dongpei di farmasi kedokteran miliknya. Jungwei menunjukkan bahwa Zoya masih punya ingatan. Bahkan dia menari saat diputarkan musik. Jungwei meminta Dongpei untuk membantu melatih Zoya agar ingatannya semakin membaik. Karena seperti kata dalam video, semakin ingatannya membaik maka virus akan melemah. Tetapi Dongpei malah berkata, kalau tidak mau dilaporkan, lebih baik pergi saja dari desa ini. Sementara di rumah, nenek sedang memandikan Zoya dengan penuh rasa kasih sayang. Dan yang paling membuat mereka semangat, ternyata Zoya masih seperti biasanya, yaitu langsung tertidur setelah mandi. Melihat itu, Jungwei merasa lega, tetapi dia mengatakan kalau Dongpei menyuruhnya pergi. Saat pagi hari datang, Jungwei melihat mobil Dongpei yang parkir di depan pagar. Jungwei langsung marah karena mengira Dongpei mengawasinya untuk memastikan Jungwei sudah pergi dari sana. Namun dugaan itu salah. Ternyata Dongpei bersedia membantunya. Bahkan ia menemukan informasi bahwa temannya di Amerika sedang mengembangkan obat antivirus zombie. Jika obat itu mendapat izin, maka Zoya mungkin akan bisa diselamatkan. Sambil menunggu persetujuan obat, Jungwei dan Dongpei mulai melatih Zoya untuk memulihkan kembali ingatan dan naluri manusianya. Langkah pertama adalah mengajarkan hal-hal dasar seperti berjabat tangan. Tapi Zoya malah menggigit tangan itu. Dongpei pun takut Zoya menyerangnya. Dan Jungwei bilang kalau Dongpei jangan membelakangi Zoya. Mendengar saran Jungwei, Dongpei pun dikejar Zoya. Tapi tidak membelakanginya sehingga membuatnya berlari mundur. Sesampainya di rumah, Jungwei mengajari Zoya untuk berkedip. Tapi sang nenek bilang kalau kedipan itu tanda akan menyerang. Ketika peluit ditiup, Zoya pun berhenti menyerang ayahnya. Jungwei mengira peluit itu bisa mengendalikan Zoya. Padahal Zoya berhenti karena takut melihat neneknya yang sedang memegang alat garuk. Esok harinya, Jungwei dan Dongpei mengajarkan olahraga dan senam kesehatan. Dan yang mengejutkan, Zoya bisa mengikuti gerakan itu walau tak sempurna. Malamnya, Jungwei menulis semua perkembangan Zoya.
Ia juga menemukan fakta kalau Zoya bisa menjadi lebih tenang jika ia merasa kenyang. Singkat cerita, Jungwei mengajari Zoya berbicara dan memanggilnya ayah. 아빠? Melihat cucunya terlihat pucat, nenek menyuruh Jungwei untuk membelikan kosmetik karena tidak tega melihat cucu cantik kesayangannya dipenuhi urat nadi di wajahnya. Sesampainya di toko kosmetik, tak sangka di kota ia bertemu cinta pertamanya bernama Yunhwa yang kini bekerja sebagai guru di sekolah setempat. 똥탕으로 먹어. 야, 이정원! Di perjalanan pulang bersama Yunhwa, ia menanyakan tentang keluarga Jungwei. Dan Jungwei hanya berkata kalau ia dan putrinya kembali ke desa ini. Mendengar ternyata Jungwei sudah punya anak, jadinya Yunhwa ingin berkunjung ke rumah Jungwei untuk berkenalan dengan putrinya. Mendengar itu, Jungwei yang ketakutan langsung minta turun di jalan dengan alasan ingin olahraga dan berjalan kaki sampai ke rumah. 진짜 괜찮겠어? Malamnya, Jungwei dan Dongpei sedang bersantai di sebuah kafe. Namun tiba-tiba, Yunhwa datang ke sana. Dengan wajah percaya diri, Yunhwa berkata kalau Dongpei sudah menceritakan semua masalah hidup Jungwei. Ia tahu kalau Jungwei sudah bercerai dan putrinya sedang mengalami gangguan otak sampai tidak bisa sekolah. Jungwei kaget dengan kebohongan Dongpei, namun ia sadar Dongpei hanya berniat menutupi rahasia Jungwei. 홈스쿨링 좋지. 우울증은 안 걸릴걸? Karena Yunhwa adalah seorang guru, ia menawarkan Jungwei agar putrinya bersekolah di sekolahnya. Tapi tawaran itu langsung ditolak oleh Jungwei. Tak lama berita di TV menyebut kasus infeksi terbaru. Yunhwa mengatakan ia sangat membenci zombie karena tunangannya juga terinfeksi dan ia terpaksa membunuhnya sendiri. Mendengarnya membuat mereka keselak. Sesampainya di rumah, Jungwei melihat media sosial Yunhwa dan menemukan foto Yunhwa memegang pedang dengan wajah galak dan menerima penghargaan sebagai pelapor zombie terbanyak. Hal ini membuat Jungwei ketakutan dan semakin tidak berani membiarkan Yunhwa tahu rahasia Zoya. Keesokan harinya, Jungwei kembali ke rumahnya di kota untuk mengambil barang-barang Soya. Saat melihat foto-foto Soya, tiba-tiba Soya muncul dan berbicara secara normal. 소아야, 설마. 나 때문에 많이 힘들지. 노력 중인데. 소아야. Di tengah kesedihannya, Jungwei teringat kalau Soya sangat fokus ketika menonton acara cosplay di taman hiburan favoritnya. Jungwei pun langsung menemui Dongpei dan meminta bantuannya untuk menemani Soya ke taman hiburan karena di sana akan ada acara festival cosplay. 엄마. Sesampainya di rumah, Jungwei dibuat kaget karena tak sangka Yunhwa tiba-tiba datang ke rumah Jungwei. Ia pun langsung menarik ibunya dan bertanya, kenapa ia membiarkan Yunhwa masuk ke rumahnya. Ibunya pun berkata kalau ia tak bisa menolaknya dan berasa ini akan baik-baik saja karena sekarang ini Soya masih tertidur. Dan tiba-tiba, mendengar suara Soya, Yunhwa bertanya penyakit apa sebenarnya yang dialami Soya. Tapi Jungwei malah menjawab kalau dirinya tidak memiliki rasa apa-apa lagi kepada Yunhwa. Ia juga menyuruh Yunhwa untuk jangan datang ke rumahnya lagi, yang mana hal itu membuat sakit hati dan pergi dari sana. Keesokan harinya mereka bersiap untuk pergi ke taman hiburan. Namun sebelum berangkat, sang nenek merias wajah Soya agar tidak pucat. Sebelumnya, Dongpei menolak ajakan Jungwei. Tapi sekarang dia malah datang dengan kostum lengkap untuk menemani Soya ke festival cosplay. Di taman hiburan, mereka berdua menggandeng tangan Soya. Mereka bermain bersama sepuasnya dan menikmati suasana bahagia itu bersama-sama. Setelah itu, Jungwei mencoba mengingatkan Soya bahwa mereka berdua pernah ke taman hiburan ini bersamanya dan makan camilan kesukaan Soya. Tapi sepertinya hal itu sia-sia saja. Tiba-tiba Dongpei menerima kabar bahwa antivirus zombie hampir disetujui pemerintah. Melihat berita itu, mereka pun sangat bahagia. Namun tanpa mereka sadari, Soya sudah menghilang dari sana. Ternyata ingatan Soya datang sedikit tentang cemilan kesukaannya. Ia pun mendatangi penjual cemilan dengan tingkah yang aneh. 우리 친구 뭐 줄까? 주라스? 그쵸? Akhirnya, Jungwei mendengar keributan itu dan langsung memeluk Soya. Jungwei minta maaf karena dia terlalu fokus mendengar informasi antivirus itu. Ia pun juga merasa ingatan Soya tidak bisa kembali. Namun tiba-tiba, 슈라스. 동배야 들었어? 사장님도 들었죠?
풀었어요. Di rumah, nenek dikejutkan dengan kemunculan Yunhwa di rumahnya. Yunhwa berhasil mengetahui fakta kalau sebenarnya Soya adalah zombie dan akan melaporkannya ke pemerintah. Namun upaya itu terhenti ketika sang nenek mulai bercerita. Ternyata Soya bukanlah putri kandung Jungwei, melainkan anak dari kakak perempuannya. Ayah biologi Soya adalah pria yang tak bertanggung jawab. Dia menghabiskan seluruh tabungan istrinya dan sering foya-foya. Sejak saat itu, hanya Jungwei yang membantu merawat Soya. Di hari ulang tahunnya, Jungwei merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya, termasuk Yunhwa, dan meninggalkan Soya sendirian. Kakaknya sempat menelpon Jungwei. Karena merasa cemas, kakaknya buru-buru pulang. Namun, 여보세요? kematian sang kakak membuat Jungwei merasa sangat bersalah. Apalagi ayah kandung Soya justru mengambil uang asuransi kematian istrinya, lalu pergi begitu saja. Pada akhirnya, Jungwei memutuskan untuk menjadi ayah bagi Soya. Mendengar cerita itu, Yunhwa merasa kasihan. Tapi begitu Jungwei pulang bersama Soya, Yunhwa masih sangat membencinya. 왜 그래요? 내가 알아서 할게. 저건 네 딸이 아니야. Setelah semua tenang, sang nenek pun memberi kabar kalau kepala desa merasa khawatir karena sekolah di desa mulai kekurangan murid dan meminta Soya untuk ikut bersekolah. Nenek pun kebingungan harus bagaimana. Kalau Soya tak sekolah, kepala desa bisa curiga dengan Soya. Jungwei jelas menolak. Ia takut kalau Soya bersekolah bisa saja hal buruk terjadi. Tapi Yunhwa berpikir sebaliknya. Dia menantang Jungwei untuk membuktikan kalau Soya berbeda dari zombie lain. Dan Yunhwa berjanji kalau Soya berhasil menyesuaikan diri, dia tak akan melaporkannya kepada siapapun. Singkat cerita, akhirnya Soya pun berangkat ke sekolah, dan sang nenek selalu merias wajahnya agar ia terlihat seperti manusia biasa. Di kelas, Yunhwa berkata kepada murid-muridnya kalau Soya orangnya tak banyak bicara karena pernah mengalami kecelakaan. Begitu jam istirahat tiba, teman-teman sekelas Soya mulai mengganggunya dengan mengacak-acak poninya. Namun tiba-tiba mereka semua terkejut. 됐지? 잠깐만. 아, 됐다. Tak hanya sampai di situ, waktu pelajaran olahraga, Soya bermain basket satu tim dengan Yunhwa. Tapi ketika Yunhwa mengoper bola pada Soya, bola itu meleset dan malah mengenai wajahnya. Yunhwa kemudian datang untuk meminta maaf dan membawakan apel untuk Soya. Yunhwa berkata apel itu dari teman sekelas Soya yang berada di luar. Mereka pun melambai kepada Soya agar segera sembuh. Melihat temannya, Soya pun membalas lambaian itu dan membuat Yunhwa merasa tertentu. 대단하네. 좀비한테 치. 아따. Malam harinya, Yunhwa dan Jungwei makan malam bersama. Yunhwa berkata kalau Jungwei memiliki hati yang baik karena bisa merawat Soya. Mendengar itu, Jungwei pun menjawab kalau dia berkeinginan Soya bisa hidup normal. Tapi Yunhwa telah mabuk duluan. 이 나쁜 좀비 새끼야! Sementara itu, sang nenek sedang asik bermain kartu bersama Soya. Tiba-tiba ada yang mengetuk gerbang. Ternyata itu ayah kandung Soya. Ia datang dan memperlihatkan video saat Soya berada di taman hiburan. Ia sempat menabrak orang dan jatuh. Banyak orang mulai curiga kalau Soya bukanlah manusia, melainkan zombie. Viralnya video itu membuat siapa saja yang menemukan Soya akan diberikan hadiah uang sebagai imbalan. Dan ayah kandung Soya itu berkata kalau dia akan membagi 2 hadiah itu untuk nenek. Mendengar itu, nenek pun marah dan mencegahnya. Begitu mendengar kabar itu, Jungwei pun panik dan berlari-lari untuk segera pulang. Di perjalanan, ia melihat mobil ayah kandung Soya dan Jungwei berusaha untuk mengejarnya. Benar saja, ia menemukan Soya dalam keadaan terikat. Hal ini membuat Jungwei sangat marah. Pertarungan pun terjadi di antara keduanya. Soya yang melihat ayahnya disakiti kemudian mulai menyerangnya. Setelah kembali ke rumah, nenek pun lega melihat cucunya baik-baik saja. Tapi karena mereka sekarang menjadi incaran pemerintah, Jungwei akan membawa Soya pergi dari sana. Sementara nenek yang tak mau kehilangan mereka, dia memilih untuk ikut bersama. Keesokan harinya, mereka sudah siap untuk pergi. Tapi sebelum itu, Jungwei meminta ibunya memberikan surat untuk Yunhwa dan Dongpei, dan Jungwei akan menunggu ibunya di rumah. Saat perjalanan menuju tempat Dongpei, nenek melihat pasukan militer. Ia khawatir kalau pasukan itu memburu Soya di rumahnya. Merasa punya firasat buruk,
buruk, nenek membuka surat itu dan mengetahui kalau Jungwei sudah kabur duluan dan tidak mau ibu dan teman-temannya terlibat dalam masalah ini. Ia pun segera kembali ke rumah, tapi pasukan militer tersebut sudah lebih dulu sampai. Sementara itu terlihat Jungwei dan Soya yang berada di gudang bersiap melarikan diri. Namun, seluruh pasukan militer telah mengepung tempat itu, karena nenek yang diancam akhirnya menunjukkan tempat di mana Jungwei dan Soya berada. Jungwei merasa kalau ini adalah akhir dari mereka. Ia mengatakan kepada pasukan untuk berjanji tidak akan menembak Soya. 했는데 제가 잘못했습니다. 범죄자와 협상 안 합니다. Mendengar jawaban pasukan, Jungwei langsung kembali dan memeluk Soya dengan maksud melindunginya dan pasrah akan hal yang terjadi. 이정화 씨. 수아. Melihat ayahnya tertembak, Soya pun merasa terpukul dan tak bisa menahan rasa sedihnya dan mulai memanggil ayah. Singkat cerita, Soya terbangun di rumah sakit dan berhasil disembuhkan oleh antivirus yang selama ini Jungwei tunggu. Ia pun terbangun menyapa neneknya dan mencari ayahnya. Untungnya, Jungwei juga selamat. Ia masih terbaring koma selama beberapa hari ini. Dokter kemudian menjelaskan kenapa Jungwei harus diselamatkan. Ternyata selama ini Jungwei mempunyai antibodi untuk melawan virus zombie. Mereka tahu itu karena selama melatih Soya, ada beberapa bekas cakaran bahkan gigitan Soya. Sehingga para peneliti berusaha menyelamatkan Jungwei karena darahnya bisa dijadikan vaksin. Di rumah, sang nenek menunjukkan catatan harian Jungwei kepada Soya. Dalam buku itu tertulis kalau Jungwei akan selalu berjuang demi kesembuhan putri kesayangannya. Hal itu membuat Soya menangis dan merasa sangat bersalah. Singkat cerita, kini musim sembi pun tiba. Soya juga kini hidup normal bersama neneknya. Ia dengan sabar menanti ayahnya tersadar dari komanya. Ia mengisi harinya dengan mengikuti lomba menari. Sementara Yunhwa merekam aksi dari Zoya untuk diputar di hadapan Jungwei yang masih tak sadarkan diri, sambil terus menyemangati Jungwei dan menceritakan betapa bagusnya tarian Soya. Mendengar itu, jari-jari Jungwei perlahan bergerak, yang mana berarti ia berkesempatan untuk bangun dari komanya. Dan film pun berakhir. Duh, baru kali ini nonton film zombie tapi sedih. BTW terima kasih buat yang sudah nonton dan jangan lupa subscribe ya.